Kalian tahu nggak kenapa banyak investor gagal mau buka pabrik di Indonesia? Kagak kuat sama tukang palaknya, bray. Dari tukang palak kelas kakap sampai tukang palak kelas teri, di sini juga ada. Tapi jangan salin pemerintah dulu ya, bray. Nih, Kang Eng jelasin. Salam Eng Ing Eng. Nah, bukan cuma investor asing yang kagak mau buka pabrik di sini. Investor lokal juga mikir panjang buat buka lapangan kerja di sini. Ngeri-ngeri sedap, bray. Jangan dikit-dikit yang disalahin pemerintah pusat. Pemerintah pusat malah udah ngasih kemudahan buat para investor asing, investor lokal buat buka lapangan usaha sebanyak-banyaknya di Indonesia. Contohnya nih, pebisnis datang sebagai investor, tinggal bilang, gue perlu tanah puluhan hektar buat bikin usaha. Pemerintah langsung bantuin cari lokasi. Gue butuh 1000 karyawan, pemerintah udah siapin. Gue mau bangun pabrik, pemerintah langsung sambungin ke kontraktor-kontraktor terbaik. Izinnya gimana? Tenang, sekarang udah dipendekin birokrasinya, bray. Udah kagak ada izin sana-sini yang bikin ribet. Jadi masalahnya di mana, Kang? Masalahnya bukan soal upah, bukan soal pasar, bukan soal tenaga kerja. Tapi masalahnya kadang kebijakan pemerintah daerah kagak sinkron sama kebijakan pemerintah pusat. Ya agak dibelok-belokin lah sama Pemda. Misalkan pemerintah pusat udah menerima investor dengan baik. Pemerintah daerah mestinya juga begitu dong. Investor diterima dengan baik, difasilitasi. Jangan malah mempersulit investor. Itu salah satu masalah yang bikin investor pada mundur. Secara teknis harusnya Pemda termasuk aparat daerah bantu dong atau permudah dalam hal perizinan setempat. Berantas tuh yang namanya pungli alias pungutan liar di lokasi, sikat calo-calo tanah, bubarkan ormas-ormas yang bikin resah, yang suka ganggu pembangunan pabrik. Pabrik belum berdiri aja udah dipalakin sama warga lokal. Kadang aparat juga sih yang suka malak juga, preman, ormas. Gimana kagak kabur tuh investor? Yang disalahin lagi-lagi pemerintah pusat. Kagak ada lapangan kerjaan lah, nyari kerjaan susah lah. Terus warga lokal mesti gimana, Kang? Makanya introspeksi diri dulu lah. Cara berpikir raja-raja kecil di daerah sama warga lokalnya nih yang harus dirubah. Investor buka usaha itu bawa solusi, bukan bawa beban. Buka lapangan pekerjaan bukan cuma nyari cuan alias keuntungan. Yang penting lahan yang digunakan buat usaha, buat pabrik kagak merugikan warga setempat. Semua bisa diatasi dengan asas saling menguntungkan. Investor datang buka lapangan pekerjaan, cukup fokus produksi, dagang, terus jualan. Warga sekitar juga dapat kerjaan sebagai karyawan, bisa saling menguntungkan. Kalau bisnisnya lancar, perekonomian di daerah juga bisa berputar. Nih contoh kasus raja-raja kecil di daerah, kagak bantu pemerintah aja udah minta jatah. Kadin Cilegon palak proyek 5 triliun, Satgas Premanisme didesak bertindak. Tuh kelakuan Kadin di daerah, bikin ketua umum Kadin naik darah, sampai presiden turun tangan. Enak juga kan ngurus yang beginian. Sikat aja lah Pak, kalau masih ada oknum-oknum yang bisanya cuma malak, pungli, ormas, preman. Enak juga dengerinnya. Ntar begitu disikat, bilangnya kejam lah sama rakyat, melanggar HAM lah. Udah seharusnya kita butuh pendekatan yang tegas untuk sebuah perubahan. Tegas itu bukan berarti keras. Selama cara berpikir aparatnya, warganya yang kerjanya cuma jadi tukang palak, jangan marah kalau banyak investor pada lari ke tetangga sebelah. Jangan heran kalau kita akhirnya cuma jadi penonton. Sementara tetangga sebelah udah maju lebih pesat dari negara kita. Kacau. Salam Eng Ing Eng.